Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya anak-anak tetap sehat dan selalu ceria ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membandingkan dua bilangan ratusan dan juga cara mengurutkan bilangan-bilangan ratusan. Kalian sudah siap untuk belajar? Yuk sekarang kita lihat materinya ya, perhatikan baik-baik. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita ingat-ingat lagi yuk, ada 3 tanda yang kita gunakan untuk membandingkan bilangan. Pastinya anak-anak sudah belajar ya di kelas 1. Yang pertama, tanda yang seperti ini. Tanda yang seperti ini dibaca lebih besar. Yang kedua, tanda yang seperti ini, yang kita lingkari ini, dibaca lebih kecil. Dan yang terakhir, tanda sama dengan dibaca sama dengan. Oke anak-anak, sudah ingat ya lambang-lambangnya apa saja? Sekarang kita menuju ke cara membandingkan bilangan. Nah, cara membandingkan bilangan ada 3 anak-anak. Yang pertama, bandingkan angka ratusannya. Yang kedua, jika ratusannya sama, kita langsung beralih ke puluhannya. Kita bandingkan puluhannya. Nah, kalau puluhannya sama, Bu Gita. Nah, kita pindah lagi ke langkah nomor 3. Jika puluhan sama, bandingkan satuannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yuk, supaya kita lebih paham. Nah, membandingkan bilangan. Contoh soal. 324,423. Nah, caranya anak-anak, pertama kita membandingkan ratusannya. Ingat, ratusan itu letaknya ada di depan sendiri. Di sini ratusannya ada angka 3 dan angka 4. Nah, ratusannya kan beda. Nah, ini kita bisa bandingkan. Kita bandingkan angka 3 dan angka 4. Oh, ternyata 3 itu lebih kecil dari 4. Sehingga 324 itu lebih kecil daripada 423. Oke anak-anak, sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, contoh soal yang berikutnya. 237,273. Yang pertama seperti tadi, kita membandingkan ratusannya dulu. Oh, ternyata ratusannya sama. Anak-anak bisa lihat, di sini ratusannya 2. Di sebelahnya juga 2. Nah, kalau sama seperti ini, kita langsung lewati saja. Kita langsung ke puluhan. Nah, sekarang kita lihat puluhannya yang di tengah. Loh, ternyata puluhannya beda, Bu Gita. Ada angka 3 dan juga angka 7. Nah, kalau beda seperti ini, kita sekarang bisa membandingkan. Nah, kita bandingkan angka 3 dan angka 7. Ternyata 3 itu lebih kecil daripada angka 7. Nah, jadi 237 lebih kecil dari 273. Oke anak-anak, kita siap ya lanjut ke tempat berikutnya. Oke? Oke anak-anak, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Misalkan di sini ada contoh soal 145,140. Nah, bagaimana ya membandingkannya? Yang pertama, kita lihat dulu ratusannya. Apakah sama? Ternyata sama. Ratusannya nilainya 1 dan juga 1. Kalau sama, kita langsung ke puluhan. Kalau puluhannya bagaimana? Oh, ternyata puluhannya sama. Angkanya 4. Kalau gitu, kita lanjutkan lagi ke satuannya. Satuannya ternyata ada angka 5 dan angka 0. Berarti satuannya berbeda. Nah, yang kita bandingkan yang berbeda ini ya. Satuannya ada angka 5 dan angka 0. Nah, jadi kita bandingkan angka 5 dan angka 0. 5 itu lebih besar daripada 0.
Jadi 145 lebih besar daripada 140. Begitu ya anak-anak. Jangan dilupakan ya, diingat-ingat caranya, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, cara mengurutkan bilangan. Nah, cara mengurutkan bilangan ini hampir sama dengan cara membandingkan pecahan, yaitu dengan melihat angka ratusannya, lalu angka puluhannya, dan angka satuannya. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Nomor 1, bandingkan angka pada tempat ratusan. Lalu nomor 2, tandai bilangan dengan angka ratusan terbesar. Jika ada beberapa bilangan yang angka ratusannya sama, lanjutkan membandingkan angka pada puluhannya dan seterusnya. Anak-anak pasti bingung kalau membaca ini. Supaya tidak bingung, kita langsung lihat contoh soal dan cara mengerjakannya ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Urutkan bilangan berikut dari yang paling kecil. Nah, di sini ada 3 angka, anak-anak bisa lihat 362, 356, dan 348. Nah, caranya bagaimana ya? Yang pertama, bandingkan ratusannya. Yuk coba kita lihat ratusannya. Ratusan di sini 3. Ratusan di sini juga 3. Nah, ratusan yang di sini juga 3. Nah, kalau sama seperti ini anak-anak langsung lanjut ke puluhannya. Kita lihat puluhannya yuk. Bandingkan puluhannya. Ternyata puluhannya beda, yaitu angka 6. Coba anak-anak lihat di sini. Ada angka 6, angka 5, dan juga angka 4. Wah, ternyata beda. Kalau beda seperti ini, kita bisa membandingkannya. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terkecil. Karena apa? Di soal, kita diminta mengurutkan dari yang terkecil. Yuk, angka puluhan yang berbeda tadi, kita urutkan dari yang terkecil ya. Yaitu 4, 5, dan 6. Kalau sudah diurutkan, sekarang kita tulis urutannya. 348, 356, dan terakhir 362. Loh, anak-anak lihat sekarang puluhannya kan urut kan? Dari 4 yang paling kecil, 5 yang berikutnya, dan 6 yang paling besar. Oke anak-anak? Udah ya, jangan dilupakan loh caranya. Yuk, supaya lebih mantap lagi, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau di sini angkanya lebih banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 angka ternyata. Kita diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar. Yuk, kita lihat caranya bersama-sama ya. Cara pertama, kita lihat anak-anak, kalau seperti ini, angkanya banyak, kita lihat dulu yang ratusannya sama, angka berapa saja ya. Nah, sekarang kita tulis dulu angka yang ratusannya sama. Oh, ternyata ada 325 dan 314. Nah, selain itu, selain 325 dan 314 ada 235 dan 237. Setelah itu masih ada satu angka lagi yang tersisa. 109. Dia nggak ada temennya, dia sendiri. Setelah itu, kita membandingkan masing-masing dan urutkan dari yang terbesar. Kita bandingkan masing-masing itu, kita bandingkan 325 dan 314. 235 kita bandingkan dengan 237. Seperti itu ya anak-anak. Oh, ternyata 325 ini lebih besar daripada 314. Kalau yang berikutnya, oh ternyata 235 itu lebih kecil daripada 237. Dan yang terakhir, angka yang sendiri tadi. Angka yang paling kecil, karena ratusannya 1, di sini ratusannya 2, di sini ratusannya 3. Oke. Nah,
Jadi, urutan bilangan dari yang terbesar adalah, nah ini yang tadi sudah kita tulis ya di langkah yang kedua. Lalu caranya menulis bilangan yang paling besar. Nah, di sini adalah bilangan yang paling besar, di sini adalah bilangan yang paling kecil. Yuk kita tulis. 325 lebih besar dari 314. Jadi, 325 di sini, lalu 314 di tempat yang berikutnya. Nah, setelah itu, yang ratusannya 2. Yang lebih besar yang mana? Oh, ternyata yang 237 lebih besar. Kita taruh di tempat berikutnya, di sini. Lalu setelah itu, kita baru taruh yang 235, kita taruh di sini. Oke, dan yang paling kecil itu adalah angka 109, kita letakkan di paling akhir belakang sendiri di sini. Oke anak-anak sudah jelas ya untuk mengurutkan dan membandingkan bilangan. Nah, sekarang kita latihan soal ya. Anak-anak kerjakan latihan soal ini di buku kotak matematika. Oke, ditulis jawabannya langsung saja ya, soalnya tidak usah ditulis. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.